Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Duyanyantari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan inovasi media pembelajaran yang telah saya kembangkan dengan judul Website Pembelajaran Transformasi Geometri Kelas 11. Nah, transformasi geometri sendiri merupakan salah satu materi pelajaran yang akan diperoleh oleh siswa di kelas 11. Transformasi geometri merupakan materi yang mempelajari perubahan posisi, arah, dan ukuran suatu objek pada bidang kartesius, yang diantaranya meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Materi ini membutuhkan pemahaman konsep dan kemampuan visualisasi yang baik agar murid tidak hanya mampu melakukan atau menentukan hasil transformasi, tetapi juga memahami bagaimana suatu objek itu berubah setelah mengalami transformasi. Namun, murid seringkali mengalami kesulitan dalam memahami konsep transformasi seperti translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, karena materi ini cenderung bersifat abstrak dan memerlukan kemampuan visualisasi yang baik. Murid seringkali mengalami kesulitan dalam menghubungkan titik asal, aturan transformasi, dan titik bayangan yang dihasilkan setelah suatu objek itu ditransformasi. Nah, berangkat dari kondisi tersebut, saya mengembangkan media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk membantu murid memvisualisasikan konsep transformasi geometri melalui kegiatan menentukan bayangan suatu titik pada bidang kartesius. Media pembelajaran ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu membantu murid memahami konsep dasar translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, kemudian membantu murid memvisualisasikan hubungan antara titik asal, aturan transformasi, dan titik bayangan, serta meningkatkan kemampuan murid dalam menentukan bayangan suatu titik melalui kegiatan eksplorasi dan interaksi langsung dengan media pembelajaran. Melalui media ini, diharapkan pembelajaran transformasi geometri menjadi lebih konkret, menarik, mudah dipahami, dan bermakna bagi murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang terdapat dalam website pembelajaran yang telah saya kembangkan. Nah, ini adalah tampilan dari website transformasi geometri yang telah saya kembangkan. Adapun fitur utama yang ada pada website ini antara lain ada pendahuluan, kemudian ada materi, latihan, referensi, dan identitas pengembang. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat tiga komponen, di antaranya deskripsi singkat yang berisi penjelasan secara umum tentang apa itu transformasi geometri dan bagian-bagian atau jenis-jenis transformasi geometri. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran ini, murid diharapkan mampu menentukan bayangan suatu titik akibat translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi pada bidang koordinat sesuai aturan setiap transformasi dengan tepat. Berikutnya adalah petunjuk belajar, yaitu berisi petunjuk yang harus dilakukan murid dalam mengoperasikan media pembelajaran ini. Nah, berikutnya adalah bagian materi. Nah, pada bagian materi ini berisi penjelasan singkat atau penjelasan awal tentang apa itu transformasi geometri. Contoh-contoh penerapan transformasi geometri dalam kehidupan serta bagian-bagian dari transformasi geometri atau jenis-jenis transformasi geometri. Nah, selanjutnya kita ke pokok bahasan. Jadi di sini ada beberapa pokok bahasan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Itu terdiri dari 4 pokok bahasan. Ada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, pertama itu translasi. Jadi secara umum komponen yang ada pada setiap pokok bahasan ini sama. Yang pertama ada penjelasan singkat mengenai apa itu translasi ataupun refleksi, rotasi maupun dilatasi. Kemudian ada halaman yang menampilkan
media GeoGebra. Jadi di sini siswa akan melakukan eksplorasi mengenai translasi. Misalkan ini ketika klik latihan akan ada tampilan seperti ini. Jadi di sini siswa akan mengeksplorasi apa yang terjadi ketika suatu titik itu mengalami translasi. Misalkan ini contohnya X-nya 4 dan Y-nya 2. Nah, jadi titik awalnya itu adalah 4,2. Kemudian memasukkan vektor translasinya, misalkan 2, negatif 1. Nah, jadi setelah memasukkan dua komponen ini, selanjutnya siswa akan diminta untuk menentukan jawabannya. Jawaban dari atau bayangan dari hasil translasi titik A ini. Misalkan dengan yang ditentukan di sini, maka bayangannya menjadi 6,1. 6,1. Nah, kemudian setelah memasukkan bayangan, titik koordinat bayangan, selanjutnya akan diarahkan untuk menekan tombol C. Nah, seperti ini. Kalau benar akan ada pop-up bahwa jawaban yang diberikan itu benar. Selanjutnya bisa direset untuk memulai ulang atau mencari translasi dari titik yang lainnya. Kemudian anak siswa atau murid akan diarahkan untuk menentukan matriks translasi dari percobaan yang telah dilakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita kembali ke pokok bahasan. Tadi translasi, berikutnya adalah refleksi. Nah, tampilannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini dari refleksi atau pencerminan ini ada 7 jenis sumbu pencerminan. Pertama, misalkan saya akan mengeksplorasi dari sumbu cermin sumbu X. Nah, ini sumbu cerminnya akan ditampilkan yang berwarna biru. Contohnya ini, misalkan, nah di sini anak-anak akan menggunakan slider untuk menentukan titik yang ingin direfleksikan. Misalkan titiknya 3,2. Nah, di sini sebelumnya murid itu harus mengetahui bahwa refleksi atau pencerminan ini memiliki sifat seperti kita bercermin dengan cermin datar. Jadi karena di sini titik asalnya, kemudian ini cerminnya, maka bayangannya ada di titik 3, negatif 2. Kita masukkan dulu 3, negatif 2. Kemudian nah, benar. Jadi titik yang dimasukkan tadi sudah benar. Berikutnya, siswa akan diarahkan untuk menentukan matriks dari refleksi yang dilakukan terhadap sumbu X tadi. Kemudian balik lagi ke pokok bahasan. Berikutnya kita ke menu utama kembali. Nah, tadi merupakan materi inti yang terdapat dalam website pembelajaran yang telah saya kembangkan. Yang terakhir ada identitas pengembang, yaitu identitas saya sebagai pengembang dari media pembelajaran ini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, itu tadi semua komponen yang terdapat dalam media pembelajaran atau inovasi media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Jadi dari media pembelajaran ini diharapkan dapat membantu guru dalam membantu siswa membangun pemahaman konsep terhadap transformasi geometri, terutama dalam menentukan bayangan dari setiap titik yang mengalami transformasi seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.